Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya Maulana Siddiqi Al-Badawi dengan NPM 2408107147 hendak mempresentasikan hasil rangkuman saya pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada topik 3 yaitu string, seleksi, dan loop. Yang pertama yaitu kita akan membahas input dan operasi dasar yang sering salah. Input itu menggunakan kelas scanner dari package Java import java.util.scanner dan menggunakan metode seperti nextInt, nextDouble, dan nextLine yang dimana memungkinkan program menerima input langsung dari pengguna. Sebagaimana contoh di sebelah kanan, kita bisa lihat ini scanner in sama dengan new scanner system in. Ini sudah menambahkan suatu scanner yaitu tempat input user. Dan di bawah ini string pilih sama dengan in.nextLine, yaitu di mana tempat pilih akan menjadi tempat penyimpanan hasil inputan dari user. Perlu diketahui bahwasanya pembagian integer memotong desimal, bukan membulatkan. Jadi, jika kita membagi 9 bagi 2 pada bahasa Java akan memberikan hasil 4, yaitu bukan 4,5 ataupun 5. Itu cara agar kita dapat mendapatkan hasil output yang sesuai dengan yang kita inginkan adalah dengan menambahkan satu operan dot nol dengan tipe data double. Sehingga sebagaimana contoh tadi yang kita tampilkan, dari 9 bagi 2 menjadi 9,0 bagi 2. Dengan kita mengubah menjadi tipe data double, maka hasilnya yang keluar adalah 4,5. Selanjutnya ada operasi string dengan berbagai fungsi ataupun cara mengubah operasi string. Jika kita yang menggabungkan dua string, kita bisa menambahkan logo tambah ataupun dengan menggunakan metode concat. Yang kedua, jika kita ingin mengetahui panjang suatu string, kita menggunakan fungsi length. Jika kita ingin menambahkan suatu substring, kita menggunakan fungsi substring dalam kurung di mana kita mulai, kata yang kita mulai, dan kata-kata yang kita akhiri. Dan jika kita ingin membandingkan dua string, kita bisa menggunakan fungsi equals. Equals ini bersifat case sensitif. Jadi jikalau dua kata ataupun dua string ini sama, namun perbedaannya di huruf besar dan kecilnya, maka akan dianggap false. Cara mengubahnya, cara mengabaikannya adalah dengan menggunakan fungsi equals ignore case. Ya, dan metode lain ada char add, yaitu to uppercase, to lowercase, trim, split, contains, is empty, dan lain sebagainya. Dan juga ada istilah dalam operasi string yaitu immutability, yaitu di mana objek string bersifat immutable. Artinya isinya tidak bisa diubah setelah dibuat. Dan operasi seperti concat menghasilkan objek string yang baru. Dan dalam string ini kita bisa menambahkan suatu komentar. Jadi misalkan suatu kata ataupun suatu kalimat yang panjang, kita bisa ubah menjadi suatu komentar yang tidak akan ditampilkan ataupun dijalankan oleh program. Yaitu dengan cara menambahkan backslash atau double slash untuk satu baris dan menggunakan slash dan logo bintang pada sisi kanan dan kiri kalimat untuk blok. Kemudian selanjutnya ada string literal, yaitu string s sama dengan halo, yang dimana hasil ini akan disimpan di string constant pool. Dan keyword new, kita menggunakan string s sama dengan new string halo, yaitu cara membuat objek baru di heap. Dan selanjutnya ada pada contoh array kita bisa menggunakan cara sebagaimana yang di bawah ini, char cha, string s sama dengan new string c. Apa itu perbedaan antara string dan char? Char merupakan tipe data primitif untuk satu karakter dan penulisannya kita menggunakan tanda petik tunggal. Sedangkan untuk string itu bukan tipe data primitif dan penulisannya kita menggunakan double quote. Sebagaimana contoh di sebelah kanan ini, yang di bawah ini adalah halo dengan double quote. Sedangkan untuk char kita menggunakan satu tanda petik. Selanjutnya ada struktur seleksi. Ada beberapa hal. Yang pertama ada if, yaitu untuk mengeksekusi satu hal jika kondisi bernilai true. Yang kedua ada if else, yaitu ada dua pilihan jika kondisi true dan jika kondisi false. Dan yang ketiga ada if, else if, dan else. Itu terdapat banyak pilihan yang hasilnya itu akan berurutan. Pilihannya berurutan akan dijalankan sesuai dari awal if, else if, hingga akhirnya menuju else.
Sedangkan switch untuk seleksi itu merupakan alternatif untuk banyak kondisi, yang dimana kondisi tersebut sama kurang lebih sama dengan if else. Dan yang menjadi pembedanya adalah switch ini kita menampilkan case yang serupa dengan yang diinginkan oleh user. Maksudnya jika kondisinya memiliki kesamaan pada tipe byte, short, int, char ataupun string. Dan yang selanjutnya ada tipe data boolean. Tipe data boolean ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true ataupun false, yang digunakan dalam ekspresi logika ataupun percabangan. Selanjutnya ada perbandingan string dan tipe data primitif, yaitu char, int, dan lain sebagainya. Tipe primitif itu jika kita menggunakan relasional, itu membandingkan nilai, sedangkan string ataupun objek jika kita menggunakan operator rasional, dia akan membandingkan referensi memori dan bukan isi. Jika kita ingin membandingkan nilainya, kita menggunakan equals. Selanjutnya ada operasi loop ataupun perulangan. Terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada for, itu cocok untuk jumlah iterasi tetap, terdiri dari inisialisasi, kondisi, dan update. Yang selanjutnya ada while, yaitu pretest loop, yaitu kondisi dicek sebelum badan loop dijalankan. Jadi sebelum badan ini dijalankan, dia akan melihat kondisi dari while ini sendiri. Berbeda dengan do while ini post test loop, badan akan dijalankan sekali, kemudian baru dicek. Nah, selanjutnya ada for each, yaitu perulangan yang jarang digunakan, yang berguna untuk iterasi elemen array ataupun koleksi tanpa indeks eksplisit. Dan juga dalam for ataupun perulangan ataupun seleksi tadi, terdapat dua hal yang biasanya digunakan, yaitu break dan continue. Break ini sendiri yaitu keluar dari loop segera. Maksudnya jika hasil perulangan atau menyentuh angka yang sesuai dengan yang kita mau, jika kita menuliskan angka break, maka setelah iterasi ini akan langsung keluar dari loop tersebut. Berbeda dengan break, continue ini akan melewati sisa break dan melanjutkan ke tahap iterasi selanjutnya. Contohnya bisa kita lihat di sebelah kiri ini, if i sama dengan 4. Apabila nilai iterasi sama dengan 4, maka dia akan continue ataupun melewatkan iterasi yang keempat dan akan melanjutkan pada iterasi kelima. Sehingga outputnya yang akan dijalankan adalah 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.